Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kegiatan pembelajaran PPKN kali ini, kita akan mempelajari bab 2, menemukan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pertemuan yang keempat. Pertemuan kali ini akan membahas sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada materi fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita mulai. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada materi fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa. Ini pernah disampaikan oleh Profesor Jimli Asidik, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang tertinggi tersebut. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara, yang muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundangan di bawahnya harus berlandaskan dan bersumberkan serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat kontrol, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pengatur, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur terkait bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. 3. Penentu, di mana Undang-Undang Dasar Negara juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Demikian penjelasan materi pada pertemuan kali ini selesai. Baik, kita simpulkan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar bukanlah
hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis karena berbentuk sebuah naskah. Dua, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Ingat, pada pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa Indonesia memiliki dua hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis atau yang disebut dengan konvensi. Tapi hukum dasar tidak tertulis tetap harus mengacu pada hukum dasar tertulis, yaitu mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, dalam kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sebagai alat kontrol. Yang kedua atau B. Sebagai pengatur. Dan C. Sebagai penentu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kita lanjutkan. Setelah menyimak penjelasan tadi sebagai bahan latihan untuk mengukur tingkat pemahaman pada materi pertemuan kali ini, saya persilakan kalian untuk mengerjakan tugas di bawah ini. Selanjutnya, silakan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah. Soal yang pertama, mengapa Undang-Undang Dasar dikatakan bukan merupakan hukum biasa? Yang kedua, apa akibat yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi? Yang ketiga, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan berfungsi sebagai pengatur? Dan yang terakhir, yang keempat, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan berfungsi sebagai penentu? Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.